ternyata cukup mudah nih sebenarnya kawan pajak untuk membuat bukti potong 1721A2 ini. Cuman akhir Januari itu harusnya sudah bisa didistribusikan gitu. Bentar dulu. Oke, kawan pajak. Halo kawan pajak, selamat datang di Si Tanjak, Siniar Tanya Jawab Pajak. Saya Melza, untuk edisi Si Tanjak kali ini kita akan membahas seputar SPT tahunan. Nah, ini khusus yang terkait dengan kewajiban instansi pemerintah dalam pelaporan SPT tahunannya. Di sini telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sangat istimewa, yaitu Kak Ci. Halo Kak Ci. Halo. Apa kabar Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak ya. Nah, tadi udah saya sampaikan di awal tadi ya Kak ya, kita akan bahas mengenai SPT tahunan, khususnya yang terkait dengan kewajiban dari instansi pemerintah dalam pelaporan SPT tahunannya. Nah, kita mulai aja ya Kak ya untuk pertanyaan pertama. Instansi pemerintah, bisa dijelaskan dulu nggak itu Kak Ci? Instansi pemerintah itu apa dan kalau sama bendahara pemerintah itu sama nggak sih? Nah, bendahara pemerintah merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat membayarkan belanja. Belanja apa? Belanja barang dan jasa, juga modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah. Jadi kita kalau bendahara itu belanjanya kepada rekanan pemerintah. Yang dananya dari mana? Dari APBN. Bisa dari APBN, bisa dari APBD, dan juga dapat dari sumber lainnya. Nah, dalam aspek perpajakan dulu NPWP atas nama bendahara pemerintah. Iya, benar ya. Tapi sekarang udah diganti namanya instansi pemerintah, sehingga NPWP yang dimiliki oleh bendahara pemerintah per Juli 2020 kemarin dicabut, diganti dengan NPWP instansi pemerintah. Gitu. Jadi lebih ramping sekarang. Jadi dulu memang bendahara pemerintah. Iya, semua bendahara dikasih NPWP, tapi sekarang hanya instansi pemerintah yang punya DIPA aja. Gitu. Jadi gitu ya kawan pajak ya, terkait dengan instansi pemerintah dan bendahara pemerintah. Nah, kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya apa sih kewajiban dari instansi pemerintah ini Kak Ci dalam pelaporan SPT tahunan? Apakah instansi pemerintah ini lapor juga SPT tahunan atau gimana Kak? Nah, kalau untuk SPT tahunan instansi pemerintah tidak ada kewajiban melaporkan SPT tahunan. Tapi kewajiban dari instansi pemerintah itu buat bukti potong Kak Melza. Buat bukti potong itu digunakan buat apa? Untuk para karyawan, pegawai-pegawainya kan orang pribadi nih. Nah, kita kalau di dalam perpajakan kita bilangnya wajib pajak orang pribadi. Nah, dalam hal ini pegawai di instansi pemerintah tadi yang yang lapor SPT tahunannya gitu. Jadi yang lapor SPT adalah pegawainya yang bikin bukti potong instansi pemerintahnya. Gitu. Jadi bukti potong itu yang dibuat yang untuk melapor gitu, untuk melapor karyawan-karyawan di instansi pemerintah tersebut. Oke, jadi apa sebenarnya Kak? Bukti potong itu apa Kak? Bukti potong. Iya ya, kita bilang bukti potong itu. Bukti potong Tapi nggak tahu bukti potong itu apa aja. Apa sebenarnya? Nah, bukti potong itu formulir, dia berbentuk formulir atau dokumen lain yang digunakan untuk membuktikan bahwa pemotong pajak instansi pemerintah itu bukti pemotongan pajaknya gitu ya. Jadi formulir yang digunakan sebagai bukti pemotongan pajak. Dari sisi subjek pajak yang dipotong, bukti potong itu merupakan formulir yang diterima dari pemotong pajak untuk digunakan sebagai bukti bahwa penghasilan itu sudah dipotong pajak. Jadi disitulah ada penghasilannya, berapa penghasilan yang dipotong, berapa pajak yang telah dipotong oleh instansi pemerintah. Nanti isi dari bukti potong itu yang isi di SPT tahunan wajib pajak orang pribadi gitu. Jadi bukti potong inilah yang nanti menjadi dasar pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Gitu ya Kak ya. Nah, ini ada jenisnya nggak untuk bukti potong ini Kak? Yang dibikin sama bendahara. Iya, kalau instansi pemerintah itu kan udah pasti instansi pemerintahnya kayak pegawainya tuh pasti udah pegawai negeri ya. Nah, jadi nama bukti potong itu 1721A2 nih. Jadi Bapak Ibu bendaharawan atau instansi pemerintah sekarang sudah bisa buat bukti potongnya karena akan digunakan oleh karyawan-karyawannya untuk melaporkan SPT tahunannya gitu ya. Nah, nama bukti potongnya 1721A2 khusus untuk ASN TNI Polri. Berarti 1721A2 ini khusus untuk ASN dan
Polri. TNI gitu Iya. ya. Nah, selanjutnya nih Kak, apakah ada aplikasi khusus nih untuk instansi pemerintah dalam pembuatan bukti potong tersebut, atau bikin manual atau gimana nih Kak, pakai Excel gitu? Oh enggak dong, iya. Karena kalau DJP itu kan sekarang udah online ya semuanya. Iya. Nah, untuk memudahkan para instansi pemerintah, ada nih aplikasinya namanya di DJP Online. Nah, nanti pembuatan bukti potong di DJP Online itu khusus untuk instansi pemerintah namanya e-Bupot Unifikasi. Nanti tinggal dibuka saja tab SPT 21-nya. Di situ bisa mengklik menu bukti potong 21 strip 26. Nanti di situ kita rekam. Bisa juga kita melakukan impor. Jadi mekanisme impor dari pakai Excel gitu ya. Kalau untuk teknisnya boleh Bapak Ibu yang bertugas untuk membuat bukti potongnya ke KPP terdaftar saja. Nanti di situ kita dikasih caranya gimana gitu, biar gampang. Jadi tinggal kita isi di Excel gitu kan Kak Melza, kita tinggal impor Langsung aja. diimpor Kalau gitu. pegawainya banyak kan kita repot ya gitu. Iya, Nah, tapi satu-satu diimpor gitu kan satu-satu lama ya. Tapi kalau di Excel kan kita lebih cepat gitu kan. Nah, jadi boleh ke KPP terdaftar untuk teknis pengisiannya gitu. Oh, oke. Jadi gitu ya kawan pajak, ternyata Gampang. ada aplikasi khususnya namanya iBupot ya, yang khusus dipakai oleh instansi pemerintah untuk keperluan perpajakan gitu ya Kak ya. Nah, ternyata cukup mudah nih sebenarnya kawan pajak untuk membuat bukti potong 1721 A2 ini. Cuman banyak gitu. Iya, cuman gampang banyak tapi ya. kami paham itu instansi pemerintah pasti banyak ya. Kalau apalagi karyawannya gitu, kalau yang ribuan gitu kan. Iya, tapi ada mekanisme impor tadi Ada, kan Kak, jadi iya. lebih mudah gitu ya. Oke, kita masuk pertanyaan terakhir nih, udah pertanyaan terakhir aja nih Kak. Iya dong. Ada nggak Kak batas waktunya untuk pembuatan bukti potong 1721 A2 ini? Nah, jadi sebenarnya bukti potong 1721 A2 ini masuk ke dalam SPT pasal 21-nya di masa Desember Kak Melza. Karena di Desember itu adalah bukti potong semua penghasilan pajak rampung istilahnya. Itu sudah harus dilaporkan 20 Januari 2023 ini Januari. Jadi sebenarnya sebelum akhir Januari itu harusnya sudah bisa didistribusikan gitu, ke karyawan-karyawannya gitu. Karena kan kalau untuk SPT wajib pajak orang pribadi kan tanggal 31 Maret nih. Jadi setelah instansi pemerintah melaporkan SPT PPH pasal 21 masa Desembernya ya di bulan Januari paling lama tanggal 20 Januari tersebut, itu setelah itu bisa didistribusikan begitu. Gitu. Jadi sebenarnya udah bisa dibikin nih ya kalau sekarang ini ya, untuk digunakan nanti untuk pelaporan SPT tahunan karyawannya. Bentar dulu. Oke, kawan pajak. Nah, oke kawan pajak, sekian ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kami ingatkan lagi nih, sekali lagi, bahwa untuk instansi pemerintah silahkan untuk diterbitkan bukti potong 1721 A2-nya melalui aplikasi e-Bupot tadi ya namanya ya Kak Aci ya. Karena batas waktu untuk pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret. Sampai ketemu di edisi berikutnya, kawan pajak. Bersama si Tanjak, kita tahu, sadar, paham, dan peduli pajak. Pajak kuat, Indonesia maju.